pagi ini kita baru 16 partisipan yang nanti akan banyak lagi yang join. Assalamualaikum Mbak Deta, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Popi. Mbak Ria, Bu Nunu, Bunda dan semua Bunda Filah pagi ini. Kita mulai saja ya, sudah pukul 6:04. Perkenalkan, saya Popi Pujiono. Saya partnernya Ibu Deta di Outlet Jakarta Barat. Salam kenal untuk Bunda Vila semuanya di sini. Pagi ini saya akan menjadi host untuk kajian muslimah kita di pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah man yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman dan alhamdulillah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kelas online kita untuk kajian muslimah bersama Lena Host. Sekali lagi dengan narasumber kita yaitu Bunda Dini. Bunda Dini dalam temanya yaitu pikiran yang positif ya Mbak Det. Dalam menjaga hati dan pikiran di tengah badai pandemi. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bunda. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Popi, terima kasih Bu Deta undangannya. Hari ini bisa ketemu lagi dengan Bunda Vila walaupun kita hanya baru bisa bertemu di room Zoom. Alhamdulillah senang sekali kita mengisi awal awal minggu ini dengan aktivitas melaksanakan kewajiban Allah yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan hidup kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, nggak dipungkiri ya Bu ya, kondisi pandemi ini, bentar saya izin share saya dulu, banyak membuat orang menjadi stres. Apalagi yang kedua ini ya Bu ya, hampir tiap hari kita dengar suara nguing-nguing ambulan, wirawiri, belum lagi kalau buka grup tuh pagi-pagi tuh deg-degan. Tahu-tahu ada innalillahi dan sebagainya. Banyak orang dekat, kerabat, sahabat kita yang Allah panggil di gelombang kedua ini. Banyak yang terdampak gitu ya. Kalau saya itu benar-benar di depan rumah, samping kiri pas. Kemudian satu RT yang hanya berapa 20-an keluarga di saya itu sudah 5 rumah yang positif dalam waktu bersamaan. Ini mereka masih isoman. Nah, bisa jadi ini juga terjadi pada ibu-ibu semua. Nah, maka wajar ketika ada penelitian yang mengatakan bahwa saat ini lebih dari 51% penduduk Indonesia stres.
dengan kondisi pandemi gelombang kedua ini. Kemudian ini ketika Hari Kesehatan Jiwa Nasional tanggal 10 Oktober kemarin, ini Profesor Saiger Handoyo, seorang guru besar Fakultas Psikologi UNAIR, itu mengatakan sekitar 200.000 orang di Indonesia ini sudah sampai level stresnya sudah ingin bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Kenapa ya beban psikologis? Apalagi ditambah ini 10 Oktober ya Bu. Ditambah sekarang belum ada PKM ini. Nah sekarang coba ada PPKM itu harus di rumah, tapi tidak ada jaminan hidup. Ya kalau yang punya tabungan, bagaimana yang penghasilannya day by day, hari per hari, pedagang kecil, ya para kuli dan sebagainya, yang gajinya bukan bulanan, nggak punya tabungan, yang memang harus bekerja, atau pekerja-pekerja yang gajinya bulanan, memang mereka tetap harus masuk. Ya terutama para UMKM itu, saudara-saudara kita itu, gimana nggak stres pilihannya, keluar bisa mati kena COVID, atau di rumah mati kelaparan. Nah, kondisi seperti ini memicu kecemasan, memicu stres, memicu depresi. Nah, gimana biasanya solusinya? Obatnya biasanya kalau depresi ya udah disimpan aja. Mau gimana lagi? Emang kondisinya kayak gini. Atau dilampiaskan, marah-marah, memaki-maki, atau kalau yang menyedihkan itu sekarang tingkat kekerasan pada anak itu di rumah meningkat, ibu-ibu, di era pandemi ini. Ibu-ibu yang harusnya kita para orang tua ini adalah tempat yang paling aman buat anaknya, rumah itu tempat yang paling aman buat anak, malah di era pandemi ini tingkat kekerasan pada anak meningkat. Wajar gitu kalau anak-anak akhirnya nggak betah di rumah, lebih pengen sekolah. Demikian juga ibu-ibunya sih, karena udah pusing mendampingi anak BDR di rumah. Akhirnya pelampiasannya ya kalau nggak ngomel-ngomel di sosial media, ngomel di mana, anak atau pasangan yang jadi korban. Ya padahal nggak ada, saya yakin, orang tua yang mau marah-marah ke anak. Atau ada yang dialihkan, ya udah deh cari kesibukan. Tuh misalnya kalau awal-awal pandemi itu pengalihan kesibukan pada sepedaan, pada misalnya tanaman dan sebagainya. Atau melakukan reframing itu istilahnya reframing itu memframe ulang. Oh ini mah bukan musibah, ini mah ini. Nah harusnya gimana gitu supaya nggak jadi orang yang munafik atau masking. Yang ada kalau munafik atau masking ini nanti malah makin membuat stres itu makin dalam. Nah, pertanyaan saya, kita nih termasuk yang mana nih, ibu-ibu? Boleh dong chat selama ini gitu ya, ketika menghadapi pandemi ini. Mangga ibu-ibu silakan ngechat. Di room chatnya ibu-ibu termasuk yang mana? Pilihannya nggak cuma satu kok. Atau mungkin ada yang sayanya empat-empatnya nih. Gitu. Silakan. Dialihkan, Bu Deta dialihkan, Bu Popi dialihkan. Yang lain? Alhamdulillah kalau mengalihkan. Oh, Bu Lia empat-empatnya, Bu. Wah, Bu Nia, Umur Raisa tekan, pendam, dan lampiaskan ke anak. Astagfirullahaladzim, yuk istighfar bareng-bareng, Bu. Bu Popi dipendam juga.
Oke, yang lain? Bertahap biasanya, Bu. Nah, Bu Lia, siapa nih yang bilang bertahap nih, Bu? Oh, Bu Lia, sebenarnya awalnya neken, pendem, lama-lama nggak kuat, jeder gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, bukan Ibu sendiri kok, Bu. Banyak yang seperti itu. Saya juga dulu seperti itu. Makanya kita ngaji pagi ini. Dialihkan jualan, main sama bungsu. Oke. Bu Ani dialihkan. Baik. Alhamdulillah nih, banyak yang sudah bisa punya keterampilan mengalihkan. Sibuk berkebun. Nah, sama saya di awal-awal. Tapi belakangan ini cucu saya datang, saya nggak, kebunnya kering lagi ngurusin cucu. Oke. Dilampiaskan lewat ngomel-ngomel ke anak, Bu. Aduh, mudah-mudahan setelah ini enggak ya, Bu. Nanti kapan-kapan kita bahas dampaknya anak yang banyak diomelin. Ibu Tanti Ashar dialihkan. Oke, Ibu-ibu, terima kasih ya, Bu Tanti, Bu Nia, Bu Deta, Bu Lia, Bu Desi, dan Bu Popi, ibu-ibu semua yang sudah respon yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Bu Ani, makasih sudah merespon. Oke, gimana ya bagusnya ya kita, ibu-ibu, kalau kita pilihannya, masuk satu lagi ya, saya baca dulu. Dialihkan, Umi Muti, baik, terima kasih. Nah, ibu-ibu, kalau yang ditekan atau dipendam, ini biasanya tipe orang yang bottling. Coba cek, ibu-ibu, tipe yang bottling. Bottling itu botol. Botol. Tipe yang botol emosinya, yaitu ketika dia punya masalah, udah dimasukin aja deh, dipendem, gitu. Itu tipe botol. Nah, bagus enggak? Enggak bagus, Bu, bahaya. Karena tipe yang seperti ini biasanya, tipe yang mendem gini, ini nantinya ke sakit psikosomatis. Stres sendiri, depresi sendiri, akhirnya larinya ke pusing, mah, terus apalagi ya biasanya ya, pusing, mah, yang lebih berat lagi nanti ya itu jantung dan sebagainya. Dan saya banyak mendapati banyak ibu-ibu yang penyakit kanker itu tipe yang ini, nekan. Nah, kalau yang tipe dilampiaskan, pokoknya kok kesel diomongin, kok kesel diomongin, kok kesel diomongin gitu, bahkan di sosial media. Bagus nggak? Ya nggak bagus juga. Tipe yang kayak gini ini tipe orang yang bukan dia yang sakit, tapi bikin sakit orang-orang di sekitarnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka kita akan berlatih nih. Bagaimana sih supaya bisa mengalihkan, tapi nggak sekedar mengalihkan. Mengalihkannya yang dapat pahala. Reframing nggak sekedar reframing, tapi reframing yang berpahala. Kita akan bahas yang dua ini. Supaya hasilnya kita nggak masking, nggak cuman pakai masker. Kalau dialihkan aja bisa jadi masking doang, reframing juga. Tapi bagaimana supaya menghadapi kondisi pandemi ini kita bisa mampu untuk bersikap yang tepat, bahkan bisa dapat pahala. Mau apa mau, ibu-ibu? Mau banget. Mau banget, oke. Kasih Bu Nia yang udah buka mic. Kita lanjut ya, Bu. Oke. Sebelum dilanjut, yang mau banget biar nggak ngantuk cari jempolnya, Bu, di itu room di apa? Reaction. Boleh minta jempolnya. Oh ya, wah cepet Bu Nia, Bu Desi, Bu Ani, Bu Linda, makasih jempolnya, Bu Deta, Bu Popi, Bu Siti Arofa, Bu Kiki, Bu Siti, siapa lagi nih? Ya, makasih ya yang udah ini, berarti nggak ngantuk ibu-ibu yang ngasih jempol, walaupun tidak terlihat wajahnya. Makasih sudah berkenan mengeluarkan jempolnya, Bu. Oke, kita lanjut ya ibu-ibu ya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Ibu Lia Kholisa itu angkat tangan, kepencet atau mau bicara, Bu?
Kepencet, Bun. Kepencet, sudah saya duga. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Asik loh Bu di Zoom ini kalau banyak yang bisa kita mainkan. Nah, caranya dengan apa? Dengan melakukan self control. Ya, dengan melakukan self control. Yang bagaimana self control, kemampuan mengontrol diri sendiri. Sebenarnya self control ini adalah keterampilan Ibu-ibu. Keterampilan yang bisa membantu kita untuk menghadapi kondisi. Maka keterampilan apa self control ini? Satu, keterampilan mengenali kondisi. Ini salah ngetik ya, mengenali kondisi. 3M. Yang kedua, keterampilan menguatkan sabar. Keterampilan mengenali kondisi, menguatkan sabar, dan melakukan aksi terbaik. Oke, ya ini self control. Sebentar saya buka nih, ada chat yang masuk. Oke, maaf nggak kebaca nih chatnya. Suka gitu kalau sedang share screen. Nah, kita mulai dari mengenali kondisi. Self control itu adalah keterampilan. Keterampilan mengenali kondisi, keterampilan menguatkan sabar, dan keterampilan melakukan aksi terbaik. Yang bagaimana mengenali kondisi? Ibu-ibu, bahwa saat kita hidup, ya kita ini ada kondisi-kondisi yang di luar kuasa kita. Apa aja kondisi yang di luar kuasa kita? Kondisi yang di luar kuasa kita itu antara lain COVID-19 ini itu di luar kuasa kita. Apalagi keuangan. Ya, mungkin banyak yang keuangannya terganggu. Seperti saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Deta, iya Bu, salon sepi. Ya sama Bu, sekolah saya juga tahun ini, karena sekolah saya sekolah taman kanak-kanak ya Bu, jadi tahun lalu sudah kita berusaha untuk online, dan tahun ini banyak yang, Bu, kita tahun ini mundur dulu, tahun depan aja kalau pas TKB yang jadi TKA pada mundur. Akhirnya jumlah murid pun sedikit, dan dampaknya ke keuangan sekolah berdampak. Kalau yang pegawai-pegawai mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi kalau yang pengusaha, ini sangat berdampak COVID-19 ini. Yang pegawai mungkin juga, siapa bilang Bu yang pegawai nggak berdampak, nggak ada proyek, ya bisa jadi. Kondisi keuangan kita itu ternyata di luar kuasa kita. Berita-berita yang masuk setiap hari kepada kita itu di luar kuasa kita. Perilaku pasangan kita, perilaku anak-anak kita, juga perilaku orang-orang di sekitar kita, itu di luar kuasa kita. Gitu ya. Masa depan nanti, aduh gimana ya besok, aduh kalau terpapar gimana ya, atau yang sudah terpapar, aduh gimana saya besok gitu dan sebagainya. Itu di luar kuasa kita. Sikap orang lain itu juga di luar kuasa kita. Termasuk umur yang saat ini sedang jadi kecemasan kita. Dan bagaimana hasil atas upaya kita. Kita kerja hasilnya gimana, yang belajar sedang belajar hasilnya bagaimana, mendidik anak hasilnya bagaimana, itu di luar kuasa kita. Yang pertama. Kita perlu pandai mengenali mana yang di luar kuasa kita dan mana yang di dalam kuasa kita. Nah, yang di dalam kuasa kita yang bagaimana gitu. Yang termasuk di dalam kuasa kita. Persepsi kita terhadap tadi COVID, keuangan, berita-berita, perilaku, masa depan, sikap orang lain itu dalam kuasa kita. Bagaimana kita menilai itu dalam kuasa kita. Emosi kita, ya, sikap anak-anak bikin kita marah atau nggak marah, sikap suami bikin kita marah atau bikin senang, kondisi COVID ini bikin kita mau
kesel atau tidak, itu orang-orang lihat orang-orang yang di jalan nggak pada melakukan prokes, bikin kita emosi atau tidak, emosi ini ada di dalam kuasa kita. Ucapan kita, apa yang kita katakan itu ada di dalam kuasa kita, juga tindakan, apa yang kita lakukan itu di dalam kuasa kita. Nah, kemampuan, keterampilan untuk mengenali kondisi ini itu adalah kemampuan awal kita untuk memiliki self control yang kuat. Ya, Ibu. Oke. Sekarang saya minta untuk direnungkan. Kita biasanya ini fokus pada yang di mana, Bu? Fokusnya pada yang di luar kuasa kita atau di dalam kuasa kita. Dan kita harus bisa memilah itu pada saat jatuh sakit. Jatuh sakit. Sakit itu di dalam kuasa kita atau di luar kuasa kita, Ibu-ibu? Boleh dibuka itunya, mic-nya. Di luar kuasa Di luar kuasa kita. Di luar kuasa kita sakit. Lalu menghadapi sakit itu, bahwa kita jadi sedih, kesel, atau kita saatnya digugurkan dosa-dosa saya oleh Allah, itu yang di dalam kuasa kita atau di luar kuasa kita? Di dalam kuasa kita. dalam kuasa kita. Dalam kuasa kita. Nah, kita sakit. Nih, ibu-ibu kan ya biasanya yang segala dari pagi sampai sore ngurusin urusan rumah. Udah tahu kita sakit. Suami sama anak-anak nggak ngerti, tetap minta ini itu, mama ininya mana, mama itunya mana, itu di dalam kuasa kita atau di luar kuasa kita? Di dalam. Di luar kuasa. Di luar ya. Di luar kuasa kita. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sudah merespon. Di luar kuasa kita. Kita perlu pandai untuk memilah. Terpapar COVID itu di luar kuasa kita atau di dalam kuasa kita? Di luar kuasa kita. Dalam kuasa kita. Ayo, terpapar COVID di dalam atau di luar? Di luar. Di luar. Di luar kuasa kita. Melaksanakan prokes Di dalam 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 kuasa kita. Nah, ini kita perlu pandai, Bu, untuk memilah-milah itu. Ya, karena faktanya terpapar COVID itu bukan semata-mata karena prokes. Ya, jadi saya ada kejadian baru ini, teman sekantor suami yang malamnya diketahui Bapak A positif COVID. Malamnya. Dan sesiang itu sebenarnya dia sudah nggak enak badan. Si Bapak ini taat prokes, terus juga, nah beliau orang yang sangat taat prokes, ketika siang harinya itu hari Jumat, pergi ke masjid, dari ruangan di kantor, pergi ke masjid, itu bareng-bareng ada orang-orang yang tidak taat prokes, sepanjang sholat nggak pakai masker, gitu ya, di mobil barengan orang yang positif, tapi belum diketahui nggak pakai masker. Tapi ternyata yang nggak taat prokes nggak positif, yang taat prokes positif. Jadi taat prokes itu di dalam kuasa kita, tetapi terpapar COVID itu di luar kuasa kita. Ini nomor satu, keterampilan ini yang tidak memiliki keterampilan memisahkan ini yang banyak bikin orang jadi stres. Ya. Jadi kenapa banyak orang stres? Karena banyak orang fokus pada yang di luar kuasa dia. Yang di luar kendali dia. Itu yang bikin banyak orang stres. Fokus pada yang di luar kendali dia. Akhirnya jadi stres. Maka pertanyaannya, sepanjang hidup kita ini loh Bu, udah tua ini, bagaimana kita menjalani hidup ini? Apakah kita sibuk dengan hal-hal yang di luar kuasa kita atau di luar kendali kita, atau wajar kalau kita sibuknya di luar yang kendali kita? Kalau jawabannya banyak yang ya udah bisa dipastikan memang hidup kita nggak bahagia, bahkan penuh derita, orang stres. Kita fokusnya kenapa saya COVID, kenapa harus ada badai ini, kemudian apalagi
oh, kenapa rezekinya cuma segini nih, gara-garanya suami saya males ini gitu ya. Kenapa anak-anak saya begini begitu. Nah, ketika kita fokusnya, sibuknya pada hal yang di luar kuasa kita atau di luar kendali kita, maka bisa dipastikan hidupnya tidak bahagia, stres. Lalu harusnya bagaimana? Ya, itu tadi, melakukan self control. Yang pertama kita sudah bahas tadi, yaitu mengendalikan, mampu memilah, mengenali kondisi. Oke, baik. Nah, sampai di sini, ada yang mau komentar? Saya pengen dengar deh komentarnya ibu-ibu. Sepakat atau tidak? Bahwa kalau kita harus punya keterampilan. Sepakat. Ibu masih Ibu. Ke-mute. Maaf. Oke, sudah? Sudah. Nah, makasih. Ibu-ibu, boleh saya tunggu chatnya. Sepakat. Oke, terima kasih nih udah banyak yang nulis sepakat. Bu Lia, Bu Riri, dan Bu Kiki, Bu Popi, dan sebagainya. Udah, separate. Kok Bu Popi separate, Bu? Apa artinya tuh? Nah, oke, makasih Bu Desi, Bu Deta, Bu Siti Arofa yang sudah sepakat. Berarti kalau sepakat kita bisa lanjut. Ya, perlu terus. Jadi gini Bu, caranya. Ketika kita pertama kena masalah, terutama masalah sih yang bikin stres soalnya masalah. Itu kita langsung bilang, ini di dalam kuasa saya atau ini di luar kuasa saya. Itu yang pertama harus dipilih. Banyak orang stres. Saya banyak kayak kasus, kenapa sekarang merebak inner child? Dulu kok nggak pernah. Sering dengar Bu inner child? Ya, Bun. Ya, belakangan ini banyak Bu kasus itu dan banyak yang berkonsultasi masalah inner child. Kenapa? Dia jadi mempermasalahkan. Karena ternyata ya fokus pada ibu saya sih, bapak saya sih gitu. Masa lalu saya sih. Padahal masa lalu itu sesuatu yang di luar kuasa kita. Perilaku orang itu sesuatu yang di luar kuasa kita. Gitu. Nah, terampil memilih kondisi, ya, memilah kondisi, memahami kondisi, itu keterampilan yang pertama yang harus kita miliki. Lalu, keterampilan yang kedua apa? Apa tadi Bu? Ada yang ingat nggak setelah keterampilan memahami kondisi? Kesabaran. Mengenali kondisi. Kesabaran apa ya? Ada yang ingat yang kedua? menguatkan kesabaran. Menguatkan sabar. Menguatkan sabar ini untuk apa? Untuk yang di luar kuasa kita. Tadi yang di luar kuasa apa aja ya? COVID ini, perilaku anak, perilaku suami, umur, keuangan, dan sebagainya. Untuk yang di luar kuasa kita, maka kita diperintahkan untuk memperkuat sabar. Ini mah udah sering tahu Bu Dini memperkuat sabar. Nah, pertanyaannya sabar itu yang bagaimana sih? Kan yang kita perlukan action ya Bu. Boleh dong ibu-ibu chat. Sabar yang selama ini ibu-ibu pahami itu bagaimana? Saya tunggu. Bagaimana ya sabar itu? Sabar sambil usaha, kata Bu Lia. Tidak mengeluh, oke. Menahan marah semampunya, kata Bu Lia. Kata Bu Atira, tidak mengeluh, oke. Terima kasih, Bu Lia, Bu Atira, Bu Linda. Bu Linda dapat menahan amarah semampunya. Terus kalau tidak mampu, diapain Bu Linda? Udah meledak. Diledakin. Oke. Bu Popi sabar dan ikhlas dengan senyum.
Bu Siti Arofah menahan diri, Bu Nia ikhlas, ridho, Bu Kiki saya kalau sabar itu menganggap hal itu nothing, jadi abaikan. Oh, dianggap nggak berarti. Oke, Bu Deta tarik napas, tidak menzolimi orang. Oke, sabar menahan emosi, Bu Olive itu sabar menahan emosi dan dapat mengendalikan dengan keimanan. Iya, Bu Riri Andriani, sabar menahan emosi dan keinginan bertahan dalam situasi yang sulit, tidak mengeluh. Oke, makasih Bu Riri. Bu Mekar Endah, sabar menjalani apa yang ada. Ibu Desi Furkonita, menerima, mencari inti masalah, mencari sisi positif masalah, dan mencari solusi. Oke, Bu Desi Furkonita. Baik. Terima kasih ya ibu-ibu yang sudah membalas, ngechat pertanyaan saya. Kayaknya udah pada tahu ya tentang sabar ya. Tapi alhamdulillah, Masya Allah masih pada ngaji. Pagi-pagi lagi jam 6 gitu ya. Subhanallah. Nah, ya seperti yang ibu-ibu sampaikan. Cuman saya di sini saya coba untuk saya bikin lebih kebayang gitu ketika nanti kita melakukan tertimpa sesuatu, apa yang akan kita lakukan. Ketika kita tahu, oh oke, ini di luar kuasa saya. Maka kita tahu action-nya. Gitu ya. Saya coba buatkan sabar itu kayak apa gitu ya. Nih, yang namanya sabar, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah S-nya itu apa? Orang sabar itu nomor 1 langsung gini, siap. Saya terima S-nya ya, diingat-ingat ya Bu, biar gampang. Siap menerima yang Allah tetapkan. Itu nomor 1. Kenapa harus langsung nomor 1-nya siap menerima? Gitu. Karena sabar itu bukan udah marah-marah, udah kesel, kamu tuh ya nggak bisa berantakan, mama pusing jadinya. Udah deh mau ngapain lagi gitu kalau nggak sabar gitu ya. Atau habis tertimpa itu nangis-nangis, ngeluh-ngeluh, kesel, merasa paling sengsara, setelah itu ya udah sabar. Atau saya pernah menjenguk orang yang memang sudah sakit parah karena kanker, ketika saya sampaikan sabar ya Pak. Ya iyalah Bu, mau ngapain lagi udah kayak gini kalau nggak sabar. Sabar itu bukan seperti itu. Kenapa sabar itu siap, nomor 1 S-nya itu siap menerima yang Allah tetapkan di awal, karena Rasulullah mengatakan sabar itu pada pukulan yang pertama. Jadi kisahnya ketika Rasulullah berjalan di sebuah pemakaman, bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangis, meraung-raung, nangisin suaminya, wah gitulah, mama heboh gitu ya. Ketika sedang bersedih dan mungkin sangat cinta kepada suaminya. Lalu Rasulullah mengingatkan kepada ibu tersebut, ittaqillah, bersabarlah, bertakwalah, gitu-gitu. Terus dia ngomel-ngomel, si ibu-ibu ini, kamu nggak tahu apa yang aku rasain, gimana sih rasanya ketinggalan suami kamu tuh nggak tahu deh, nggak ngerti apa-apa, nggak usah ngomong. Lalu Rasulullah meninggalkan wanita tersebut. Kemudian ada orang yang ngasih tahu, mak, itu teh Rasulullah, gitu kan. Lalu wanita itu langsung berlari mengejar Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, duhai Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu tadi engkau. Apa kata Rasulullah? Duhai ibu, sabar itu pada pukulan yang pertama. Ya, jadi kalau yang namanya sabar nomor 1 itu yes. Saya siap menerima yang Allah tetapkan. Itu nomor 1. Kalau sedih boleh nggak Bu Dini? Ya boleh sedih. Ya namanya Rasulullah juga pernah menangis, tapi nerima nomor 1. Nangis boleh nggak? Boleh, tapi yang nggak meraung-meraung, bukan nangis. Kenapa saya mulu yang kena musibah ini? Bukan yang kayak gitu. Menangis ya, nangis aja sedih ya Allah sambil bilang ya Allah, tanamkan di hati ya Allah, saya ridho ya Allah, beri kekuatan saya ya Allah. Nah itu yang namanya orang menerima. Nomor 1, orang sabar itu adalah siap menerima apa yang Allah tetapkan. Oke Bu? Ya. Lalu A-nya apa? A-nya itu adalah yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ini nomor 2 yang harus kita ingat.
Setelah oke, siap Allah, saya nerima. Ya Allah, Engkau tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apapun yang terjadi ini harus ditanamkan, Bu. Walaupun mungkin kehilangan pasangan, walaupun mungkin ada yang kehilangan anak, tapi itulah yang terbaik dari Allah. Sering nggak, Bu, kita ngalamin gitu, saat ini kita merasa bahwa itu adalah masalah, kesusahan pada diri kita, tapi beberapa waktu kemudian kita merasa alhamdulillah ya, untung aja gitu. Saya pernah, Bu, kejadian ada teman yang bilang gini, ada teman yang bilang, saya tuh dulu paling sedih deh masuk IPB secara gitu ya. Teman-teman saya yang nilainya di bawah saya tuh pada bisa masuk UI. Tapi sekarang enggak lah. Kalau saya masuk UI belum tentu saya ketemu suami saya yang super duper baik hati ini. Itu pernah. Ada lagi ya yang kecelakaan tuh bilang gini, untung loh saya dulu kecelakaan. Jadi saya kenal deh sama besan saya. Kalau enggak belum tentu. Banyak nggak kita menemukan hal-hal semacam itu? Ya, nah bisa jadi kadang kita cepat nemuinnya, bisa jadi lama atau bisa jadi sampai kapanpun kita nggak nemuin. Tapi yang harus kita tanamkan ke diri kita yang kedua, kalau kita mau jadi orang yang sabar itu adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu, Bu. Ini yang pertama harus. Kok kayak gini ya, tapi Allah Maha Pengasih Penyayang ya Allah. Maka saya punya teman, Bu. Saya punya teman, dia punya anak yang cerebral palsy. Cerebral palsy itu kan berarti teman, tetangga, teman dekat tetangga saya. Sampai sekarang di usia sudah 12 tahun, itu ya nggak bisa apa-apa, badannya gede doang, tapi ya udah lumpuh, bahkan bicara juga nggak bisa, benar-benar nggak bisa apa-apa. Gitu. Tapi dia alhamdulillah saya lihat sudah bisa, sudah tertanam bahwa ya ini yang terbaik dari Allah. Aku nggak tahu kalau si abang bisa macam-macam, ya belum tentu. Bikin aku jadi soleh, bikin aku jadi dekat sama Allah, bikin aku jadi lebih sabar, itu sudah tertanam. Ya anaknya yang buat pembiayaan terapi dilakuin walaupun dokter bilang ini peluangnya kecil loh Bu. Ya nggak apa-apa Pak, orang nanti terapi itu kita bahas di sisi yang kedua, tapi dia selalu yang tertanam Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Anaknya bisanya cuma ketawa-ketawa. Kalau dia sedang sedih, dia bilang gini, orang si abang yang ngelakonin, yang sakit abang, yang kadang sehari Bu bisa step itu sampai 20 kali putranya. Yang step itu kan berarti sudah sakit yang level tinggi ya. Yang sakit abang, tapi abang ketawa-ketawa aja, masa aku yang cuma ngelihat aja kok harus sedih-sedih banget. Pasti ini yang terbaik dari Allah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suatu hari, kami dapat kabar. Dia cerita, Budin, suami aku kena kanker hati. Itu saya udah langsung, waktu itu kami lagi rapat di pengurus komunitas ibu hebat. Kita itu udah langsung pada nangis, udah dileweran. Dirimu kok santai banget sih saya. Ya kan harus sabar, yang kan harus nerima, kan ini pasti yang terbaik. Terus dirimu gimana caranya supaya bisa kayak gini? Aku pas dengar berita itu, wajar sih manusia sedih, kok gue lagi kata dia, tapi aku terus duduk, ambil wudhu, buat sholat aja aku lemes, jadi aku cuman bilang Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim. Apa artinya Ibu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku sambil aku rasain kalimat, aku resapi bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillahirrohmanirrohim, dengan artinya yang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampai aku rasain kalimat-kalimat itu mengalir bersama aliran darahku. Terus aja aku gitu sampai aku kuat, terus aku berdiri sholat, terus aku, alhamdulillah aku ridho.
bahkan dengan yang cobaan kayak gitu, Bu. Ya. Ini, maka sebenarnya Allah itu sudah melatih kita, Bu, untuk punya keyakinan yang seperti ini. Sehari ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Kan kita Allah perintahkan, ya itu sebenarnya cara Allah membuat kita itu sebenarnya tertanam rasa bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pertanyaannya kita ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu, sudahkah itu kita fahami maknanya dan kita resapkan ke dalam diri kita, sehingga ketika cobaan itu datang, keplak pertama itu yang kita rasakan adalah, ini pasti karena Allah sayang sama saya. Sudah belum? Nah, ini yang perlu kita latih ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu diresapin Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi benar-benar ketika cobaan itu datang, yang muncul adalah rasa itu. Itu A-nya. B-nya, orang supaya kita bisa sabar, B-nya itu adalah apa, Bu? Bicara dengan Allah. Banyak ngobrolnya itu dengan Allah, bukan dengan orang, bukan di sosmed. Semua mohon maaf, ini ada bocor dari mana ya? Oke, sudah, terima kasih. Perbanyaklah bicara dengan Allah. Orang yang sabar itu yang banyak ngomongnya sama Allah, bukan banyak ngomongnya sama makhluk. Apalagi sama sosmed, di Facebook atau di status WA dan sebagainya. Tidak. Bicarakan, ya Allah saya ridho, ya Allah kuatkan keimanan saya supaya makin merasakan kasih sayang-Mu dan sebagainya. Itu B-nya. Lalu A yang berikutnya, akui kelemahan. Kalau memang musibah itu datang karena kelemahan kita. Iya, lupa waktu itu, kok lupa prokes ya, sekali-kalinya ya Allah, sekali-kalinya saya nggak pakai nggak taat prokes, kena ya Allah, itu kesalahan saya, ampuni saya ya Allah. Anak saya kayak gini ya, ya Allah, ini karena kelemahan saya dulu ngedidiknya tanpa ilmu. Akui kesalahan untuk yang di luar kuasa kita. Jangan tetap aja cari pembenaran untuk diri sendiri. Bukan kategori orang yang sabar. Dan yang ketiga adalah rubah persepsi kita. Yang terakhir R-nya. Rubah persepsi itu dengan apa? Dengan cara kita mengambil hikmah. Apa hikmahnya ya? Kalau tidak bisa, kalau nggak ketemu nih hikmahnya, kalau saya ibu-ibu, saya udah cerita minggu lalu ya ke ibu-ibu. Saya itu dulu punya anak nomor 1, nggak pedean di rumah aja gitu ya, banyak menentang saya, pokoknya banyak berantem, akhirnya juga dia banyak bentak-bentak ya, saya yang badannya lebih gede, yang suara lebih besar, akhirnya lebih banyak saya yang marah ke dia. Anak nomor 2 masuk SD belum bisa baca, baru-baru bisa baca, cuman tahu 2 huruf F dan A. Anak yang ketiga, bikin masalah terus, nggak di sekolah, nggak di rumah, pokoknya ada aja temennya yang dinangisin, ada aja rumah tetangga yang harus saya benerin. Masalah ada aja di sekolahnya, belum lagi dipanggil dan sebagainya. Baru puluhan tahun kemudian saya dapat hikmahnya. Bahwa ternyata hikmahnya adalah cobaan yang Allah berikan itu membuat saya jadi banyak belajar. Mungkin kalau anak-anak saya nggak gitu, anak-anak saya baik-baik aja, saya dulu juga nggak banyak cari ilmu parenting. Itulah cara Allah membuat saya seperti sekarang. Jadi trainer parenting, bisa ngomong di mana-mana, bahkan bisa keliling sampai ke Eropa ngomongin parenting. Kalau enggak, dari mana saya punya ilmu? Walawong saya lulusan hama penyakit tanaman IPB. Tapi kenapa orang bisa percaya? Karena saya dulu cari ilmu, baik parenting Islami maupun parenting umum. Nah, dapat hikmahnya. Dapat hikmah dari peristiwa itu, tapi kan puluhan tahun kemudian. Kalau sekarang
Setidaknya kalau kita terhadap yang di luar kuasa kita, kita langsung bisa siap, terus yakin Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadi bisa banyak ngomong dengan Allah, jadi orang yang mudah untuk mengakui kelemahan, maka persepsi yang bisa kita hadirkan, hikmah yang bisa kita dapat itu adalah bahwa salah yang paling terdekat Allah, kita jadi dekat sama Allah. Kita jadi bisa banyak bicara dengan Allah, kita bisa jadi menguatkan keimanan, kita bisa jadi hamba yang selalu siap menerima ketetapan Allah. Minimal itu hikmahnya kalau kita melakukan proses ini. Oke, itu untuk sesuatu yang di luar kuasa kita. Kita diperintahkan untuk memperkuat sabar. S-nya adalah siap menerima yang Allah tetapkan, A-nya yakin Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, B-nya bicara banyak dengan Allah, A-nya akui kelemahan, dan R-nya rubah persepsi sehingga kita bisa mengambil hikmah. Itu ibu-ibu untuk yang di luar kuasa kita. Oke, gimana ibu-ibu? Sudah lebih jelas makna sabar? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Boleh di chat dong. Jadi sabar itu apa sih, Bu? Silahkan tulis di chatnya. Sabar itu apa? Sekarang kalau saya mau sabar, yang harus saya lakukan bagaimana tahapnya? Oke. Sabar. Iya, sabar itu yang bagaimana? S-nya apa? A-nya apa? Masih ingat nggak nih? S-nya. Supaya kita bisa melakukan itu segera. Dan malah dapat pahala. S-nya siap menerima yang Allah tetapkan. Oke. Sekedar siap menerima yang Allah tetapkan. Apalagi selain siap menerima yang Allah tetapkan, sabar adalah menerima ketetapan Allah, yakin Allah itu Maha Penyayang, bicara dengan Allah, akui kelemahan kita dan rubah persepsi kita. Yes, paling lengkap nih, Mbak Popi. Oke, terima kasih. Jadi paling lengkap ya, Bu Deta, kalau mau ngasih door prize kasih ke Mbak Popi. Siap. Oh, ini juga udah lengkap nih. Bu Ani, siap menerima. A-nya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, B-nya bicara dengan Allah, A-nya akui kelemahan, rubah persepsi kita. Makasih Bu Ani. Yang lengkap juga. Oke, kata Bu Nia, dulu kalau dinasihatin sabar, saya pengen bilang, ajarin dong sabar kayak gimana. Gimana biar bisa sabar. Oke, alhamdulillah sekarang tercerahkan dengan 5 poin dari Bu Dini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Nia dan ibu-ibu semua. Ya, saya sering menemukan orang yang bilang, disuruh sabar-sabar tapi nggak dikasih tahu yang gimana sih sabar gitu loh. Ya, jadi sabar itu satu, siap. Oke, Allah saya siap nerima ini, itu nomor 1. Karena sabar itu pukulan pertama. Yang keduanya, kuatkan keimanan. Oh, ini yang saya nerima ya Allah, saya nerima ya Allah, dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku tahu ini yang terbaik buat hamba ya Allah. Walaupun hamba saat ini belum nemuin tuh di mana sayangnya gitu ya. Kok Engkau beri hamba cobaan gini tuh di mana sayangnya saya belum tahu, tapi kuatkan keyakinan. Nah, minta lebih baik. Ya, kuatkan keyakinan bahwa Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ibu-ibu mulai sekarang supaya ketika kita mendapat cobaan yang langsung terpapar di kepala kita itu adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau bilang Bismillahirrohmanirrohim itu bukan Bismillahirrohmanirrohim gitu ya, tapi Bismillahirrohmanirrohim dengan diyakinin Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Masya Allah, saya punya sahabat-sahabat yang cobaannya begitu besar,
mereka hanya mengulang kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai mereka bisa nerima gitu. Sampai kata mereka tuh sampai kerasa gitu tuh ngalir itu rasa sayangnya Allah ikut aliran darah. Kata Bismillah itu bisa ikut aliran darah. Gitu. Oke. Sip ya Bu, sepakat ya Bu. Sabar itu adalah siap menerima yang Allah tetapkan dan yakin Allah itu A-nya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bicaranya banyak sama Allah, bukan kalau orang sabar itu nggak banyak ngomong sama makhluk, apalagi sama sosmed. Hindarin curhat di sosmed. Karena orang jadi tahu, alah, lu cuman segitu doang ya gitu. Kalau kita banyak curhat atau ngomel di sosmed, sebenarnya kita merendahkan diri kita sendiri. Walaupun sekedar orang tuh ya sadar diri kayak gitu, sekedar kita bikin tulisan kayak gitu aja sebenarnya kita udah merendahkan diri kita Bu di hadapan orang banyak. Orang udah langsung nilai kita, nauzubillah min zalik. Kemudian bicaranya diperbanyak sama Allah, kalau karena salah kita akuin, gak usah ngeyel gitu ya. Akuin iya saya dulu begitu, anak-anak saya begitu karena memang saya nggak punya ilmu dalam mendidik anak. Karena saya memang galak sehingga saya menimbulkan luka batin pada anak-anak saya. Karena gitu. Saya sama sekali tidak menyiapkan diri untuk jadi ibu. Padahal itu adalah kewajiban menuntut ilmu. Kalau kita punya anak, ya nuntut ilmu tentang anak. Akui kesalahannya. Dan yang terakhir, rubah persepsi. Sehingga kita akan mendapatkan hikmah. Kalau lama belum dapat minimal persepsi bahwa cobaan ini membuat saya dekat pada Allah. Itu pasti akan segera kita dapat kalau kita mau melakukan proses sabar. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, untuk yang di dalam kuasa kita, apa yang harus kita lakukan? Melakukan aksi terbaik. Aksi terbaiknya apa yang bisa kita lakukan? Ya yang di dalam kuasa kita. Yang di dalam kuasa kita tadi apa? Prasangka, persepsi kita itu ada, maka hadirkan, usaha terus nyari persepsi yang terbaik. Ini kan prasangka baik, menghadirkan prasangka baik kita kan bisa kita hadirkan. Misalnya, Anda merasa sakit hati, merasa punya inner child, saya jadi marah-marah terus nih Bu sama anak saya. Gara-gara ibu saya juga dulu marah-marahin saya. Coba sekarang untuk sembuh, untuk bisa salah satunya sembuh dari luka batin, dan itu yang di dalam prasangka kita, apa yang mau kita hadirkan? Ibu saya dulu begitu karena sayang sama saya, karena menyiapkan saya, ingin saya jadi orang yang hebat. Ini prasangka baik yang bisa kita hadirkan kepada orang tersebut. Itu kok orang nggak pakai prokes ya? Kan bisa bahayain orang lain. Hadirkan prasangka baik. Jangan-jangan emang dia belum ngerti, maka kita akan memberitahu. Itu jangan-jangan dia memang kalau pakai masker pusing dan sebagainya. Walau alam. Karena persepsi atau prasangka itu bisa kita hadirkan. Termasuk ini kok pemerintah kayak begini ya, kita disuruh di rumah PPKM. Itu apa namanya? WNA dari Cina dibiarkan masuk dalam 1 bulan kemarin itu 200.000 lebih WNA Cina masuk ke Indonesia. Hadirkan prasangka baik. Kenapa melakukan seperti itu? Kok bisa-bisanya? Nah, kita hadirkan prasangka baik yang gimana? Bisa jadi itu cara Allah untuk membuat mata kita, mata umat ini, mata bangsa ini terbuka. Bahwa yang memimpin kita ini layak atau tidak. Bahwa kepentingan siapa yang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin kita ini. Apakah kepentingan rakyat ataukah kepentingan mereka semata, kepentingan pengusaha besar, kepentingan
Yang lain-lain ini kita bisa hadirkan prasangka baik seperti itu. Apa maunya? Oh, biar mata umat ini terbuka. Bahwa pelaksanaan pengurusan ini nggak benar. Lalu harusnya yang benar gimana? Bisa jadi kita jadi mikir gitu kan. Sekarang ini banyak orang yang bertanya pada saya. Terus jadinya harusnya emang ngurusin rakyat gimana? Ada, Islam itu lengkap. Jangankan membahas masalah pandemi, punya solusi masalah pandemi, punya. Akhirnya orang mencari dengan perilaku yang makin buruk ini membuat umat Islam ini makin sadar. Mencari solusi yang terbaik menurut Islam. Akhirnya insya Allah kesadaran umat kepada Islam akan semakin kuat. Gitu. Selalu menghadirkan prasangka baik. Kemudian yang kedua, menghadirkan emosi positif. Ya, menghadirkan emosi positif atas setiap peristiwa. Oke, saya lihat banyak yang sudah bisa untuk COVID ini. Oke, saya sakit, kena COVID, alhamdulillah. Jadi senang malahan. Jadi dekat sama Allah, alhamdulillah. Jadi di rumah sama anak-anak yang kemana-mana, dan karena pada sakit semua, jadi lebih mudah masukin ke anak itu obrolan-obrolan tentang Allah. Sehari-hari mah paling susah lah ngomongin tentang Allah ke anak-anak zaman sekarang. Tapi karena sedang sakit, jadi lebih mudah. Hadirkan emosi positif. Hadirkan hal-hal yang bisa disyukuri. Gitu. Walaupun seberat apapun kondisinya. Gitu. Saya pernah, belum musim COVID, tapi waktu itu DBD. Tahun 2015. Kami sekeluarga masuk rumah sakit, kecuali bayi saya. Saya punya, waktu itu bukan bayi sih ya, udah 2 tahun lah, mau 3 tahun. Kecuali satu anak saya bungsu yang tidak. Setelah saya pulang, ART di rumah juga kena, adik saya juga kena, untung sempat gantian. Kami semua pernah barengan, saya, suami, dan 3 anak pertama itu masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah gitu ya, pada kondisi kayak gitu tuh yang saya rasakan itu adalah rasa bahagia aja, rasa positif aja. Kenapa? Karena dengar saya, si Dini serumah masuk rumah sakit. Itu yang nengokin banyak banget, bahkan teman-teman yang sudah lama hilang kontak itu jadi ketemu lagi. Jadi reunian. Belum lagi di situ saya merasakan yang, ya Allah, banyak banget yang peduli ya. Terutama anak-anak mahasiswa waktu itu kan, karena nggak ada yang nunggu, jadi akhirnya entah siapa yang mengkoordinir gitu, mahasiswa IPB di kos-kosan itu, pas saya nengokin mereka masuk ke kontrakan mereka itu masih ada tulisan jadwal jagain keluarga Bu Dini. Itu mahasiswa IPB. Kemudian juga di Bogor tuh ada kampus yang lain, El Rahma, itu juga mereka bikin jadwal untuk jagain anak-anak saya dan keluarga saya. Masya Allah. Malah yang dirasa, emang selama sakit itu malah yang dirasa positif aja, bahagia. Nah, kebetulan karena yang ada juga info gini, Mbak, ini ada Mbak si bisa jagain, tapi dia nggak punya ongkos buat ke itu. Oke, aku ongkosin gitu kan. Oke, aku ongkosin. Nah, karena itu jadi nungguin, jadi ngobrol gimana kondisi dia. Malah jadi bahagia, bisa sodako. Karena kan banyak dapat makanan, buah-buahan, kalengan. Pas mereka mau pulang, bawa buat keluarga, bawa buat tetangga juga boleh, bawa buat siapa. Malah jadi bahagia. Gitu. Jadi memang ini yang harus. Jangan kita fokus pada, sakit, nanti gimana, ini trombositnya nggak naik-naik. Ya kalau kayak gitu terus repot sendiri. Salah satu aksi terbaik yang bisa kita lakukan adalah emosi positif. Selanjutnya adalah yang bisa kita ungkapkan adalah kata-kata yang baik. Gitu. Perkataan yang baik. Kalau kata ini sangat bisa kita kontrol. Maka ketika ada orang bilang sabar, ya iyalah, emang mau ngapain lagi, itu bukan kata-kata yang baik. Bisa sabar, iya, mohon doanya, gitu kan, lebih enak dan lebih bagus didoain. Ya, kata-kata yang terbaik. Boleh nggak sih Bu ngeluh gitu ya? Aduh sakit, aduh pusing, ya boleh aja.
Kalau itu nggak dosa. Tapi kalau itu diganti astagfirullahaladzim, 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 dapat pahala. Bahkan sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan beliau itu kalau sakit nggak pernah mau berobat. Karena berobat itu kan status hukumnya sunnah ya. Lalu apa yang dia lakukan kalau sakit? Dielus-elus aja yang bagian sakit dinikmatin sambil bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karena beliau menyadari bahwa yang namanya sakit itu adalah menggugurkan dosa. Lebih suka memilih itu. Ya, walaupun kalau berobat juga dapat pahala karena berobat itu sunnah. Tapi bukan berobat itu yang menyembuhkan, bukan yang nyembuhin Allah. Ini yang perlu kita pahami. Berobat itu usaha kita. Aksinya ya. Nah, untuk kemampuan berbicara, ini saya mengundang ibu-ibu nih ya, melatih meningkatkan kemampuan berbicara di kelas influencer mom, menjadi ibu yang berpengaruh, supaya bicara kita ini bisa berdampak, bisa menimbulkan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan sekedar bicara, tidak. Bicara yang terkontrol. Nah, memang perlu latihan. Mangga yang mau ikut bisa, kalau ada bisa minta CP saya langsung atau ke nomor ini, bisa minta CP saya ke Bu Deta ya, Bu Deta ya. Kalau yang ini, kalau ke ibu-ibu yang ini, Ibu boleh bilang ini dari grup ngaji apa ya, kelompok pengajian Bu Deta dari Bu Dini untuk dapat early bird. Mudah-mudahan bisa dapat early bird. Karena memang kemampuan berkomunikasi itu perlu terus dilatih. Supaya kita bisa jadi ibu yang berpengaruh. Karena ibu adalah pendidik generasi, ujung tombak peradaban. Dari lisan kita mendidik anak, lingkungan, bahkan bangsa ini. Itu. Jadi aksi terbaik itu ini kata-kata yang baik yang bisa kita lakukan. Lalu aksi terbaik apa lagi yang bisa kita lakukan? Fokus sama solusi, Bu. Bukan fokus pada proses, bukan hasil. Fokus pada proses misalnya berobatnya. Bukan nggak sembuh-sembuh. Udah pakai minum ini masih sesek. Bukan. Itu hasil. Tapi selalu fokus pada proses. Karena di proses ini kita dapat pahala atau tidak dapat pahala. Kalau hasil tadi di poin pertama, disuruhnya sabar, menerima. Gitu. Kemudian, legasi apa yang mau kita tinggalkan? Mikir, mau ditinggalin apa? Oke, kalau saya bisa melewati COVID ini, saya akan jadi legasinya adalah jadi contoh orang yang sabar di hadapan anak-anak saya. Saya akan jadi orang yang survive di hadapan anak-anak saya. Itu level terkecil. Legasi yang lebih besar, misalnya saya punya adik ipar, adik saya dan adik ipar saya itu juga baru sembuh dari COVID. Nah, legasi yang dia tinggalkan malah setelah sembuh dari COVID itu dia jadi pembicara di banyak tempat. Karena selama sakit, dia bikin catatan, dia tulis bagaimana jadi penyintas COVID. Maka legasi yang dia tinggalkan adalah tulisan-tulisan dia yang terkait dengan sikap menghadapi COVID, obat-obatan, dan sebagainya. Malah sekarang diminta di beberapa komunitas untuk bicara tentang bagaimana jadi penyintas COVID. Nah, ini legasi. Legasi apa yang mau kita tinggalkan dari cobaan-cobaan yang Allah berikan pada kita? Itu pilihannya ada pada kita. Nah, itulah aksi terbaik. Kalau saya, legasi yang akan saya tinggalkan, alhamdulillah dengan cobaan yang Allah berikan lewat anak-anak saya dulu, legasi saya adalah saya ingin jadi inspirator orang tua hebat yang menginspirasi para orang tua di seluruh Indonesia itu untuk menjadi orang tua yang bahagia dan produktif di dalam mendidik anaknya. Caranya dengan apa legasi? Karena saya sudah nargetin legasi, maka saya satu
saya nulis buku. 2, saya ngisi parenting. Biar diminta jam 6, hayu. Diminta, apalagi waktu belum pandemi, diminta kemanapun ngisi dengan senang hati. Itu bagian apa yang mau kita tinggalkan, apa yang mau kita wariskan. Jadi, kalau kita menghadapi cobaan, kalau cobaan yang di luar kuasa kita hanya diperintahkan untuk sabar, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang di dalam kuasa kita bisa melakukan prasangka baik, yang mau kita hadirkan apa, emosinya apa, kata-kata baiknya apa, lalu kita hanya diperintahkan untuk fokus pada solusi, dan terakhir selalu berpikir, apa nih yang mau aku tinggalin, apa yang mau aku tinggalin. Gitu. Legasi apa yang akan saya tinggalkan. Ibu-ibu, inilah self-control yang bisa membuat kita nggak stres, karena kita fokusnya pada solusi. Jadi yang kita pikirin usaha-usaha, bukan fokus pada hasil. Dan kita berpikir apa yang mau ditinggalin. Peninggalan terbaik apa yang mau kita berikan. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, insya Allah kita memiliki keterampilan self-control, yaitu mengenali kondisi, menguatkan sabar, dan melakukan aksi terbaik. Itu pagi ini saya kembalikan kepada Mbak Popi, kalau mau ada tanya jawab. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai kajian kita pagi ini ya Bunda ya. Gimana ibu-ibu, sudah tersirami ilmunya? Insya Allah ilmunya sudah tercerahkan Mbak, tinggal aplikasinya aja. Semoga kita aplikasikan sama-sama. Alhamdulillah ya Bunda ya. Pagi ini benar-benar sangat menginspirasi, sangat benar-benar memberi kita ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bisa diaplikasikan dimulai di hari ini, besok dan seterusnya. Kalau yang tadi saya dapatkan ya Bun, kita harus memutus mata rantai kalau memang ada yang istilah inner child tadi ya Bunda ya. Kita harus memutus mata rantai itu agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang sukses dan hebat. Gitu, kita tidak bisa lagi melihat ke belakang untuk ibu saya dulu seperti ini terhadap saya, bapak saya seperti ini terhadap saya. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita dan generasi kita selanjutnya. Seperti itu. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu yang ingin tanya jawab. Dipersilakan bisa langsung unmute atau di kolom chat. Coba saya cek dulu kolom chatnya ya. Ini pertama tadi ada dari Ibu Olive. Ibu Olive, Bu bagaimana mengaplikasikan sabar dalam keseharian kita? Karena di dalam kesabaran kadang terbesit juga rasa kesal dan kecewa gitu. Ya, saya langsung ya, Bu Popi ya, biar ini. Oke, bagaimana mengaplikasikan sabar? Yaitu tadi dengan ketika datang cobaan langsung. Ini kan dari Allah, oke Allah saya terima. Itu nomor 1. Ya, biar gampang. Harus ingat, itu dari Allah. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah. Maka harus yakin ketika terjadi apapun, oke ini dari Allah saya terima. Itu nomor 1. Lalu tadi terima iman, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Nah, kalau masih ada rasa kesal dan kecewa, istighfar. Karena berarti kita belum itu dong, belum ngerasa bahwa ini yang terbaik dari Allah. Itu ya, tapi juga perlu difahami yang namanya sabar ini bukan menghilangkan misalnya gini, bukan menghilangkan apa ya biasanya. Gini loh kasusnya. Kalau misalnya ada, saya pernah dapat gitu ya, Budin, saya kena tipu 4M, 4 miliar. Enggak kaleng-kaleng kan kena tipu 4 miliar. Apakah saya juga harus sabar? Ya,
sabar tetap harus. Itu atas izin Allah terjadi pada kita. Gitu kan. Tetapi bukan berarti ketika sabar itu terus menghilangkan proses hukum. Bukan. Sabar itu beda dengan menghilangkan proses hukum ya ibu-ibu ya. Harus dipisahkan. Proses hukum dijalanin, tapi tidak dengan kemarahan. Tapi yang namanya sabar itu, oke, ini dari Allah, ya Allah saya yakin ini yang terbaik, pasti ada. Engkau itu banyak ngomongnya sama Allah, tetapi ketika kita sudah sabar gitu, proses hukum ya laporin polisi tetap, tapi akan beda di hati dengan orang yang marah. Kalau kita marah, Allah mengingatkan, kalau kamu syukur, kamu sabar, atau syukur, maka itu bagi kamu, artinya dapat pahala. Tapi kalau engkau marah, marahnya juga untuk kamu. Marah untuk kamu itu dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk kita dapat dosa marah itu. Berarti nggak ridho dong pada ketetapan Allah. Ketika kita marah. Yang selanjutnya selain nggak ridho pada ketetapan Allah, biasanya memang orang yang menyimpan kemarahan itu larinya pada sakit, ibu-ibu. Saya udah kenal banyak orang, bahkan saya pernah mendampingi komunitas survivor sehat. Komunitas ibu-ibu yang teman-teman yang mereka banyak berkumpulnya itu banyak ketemu di rumah sakit Darmais, rumah sakit pusat kanker. Mereka saling menguatkan, Masya Allah. Nah itu umumnya mereka itu salah satu cara untuk membantu penyembuhan adalah memaafkan, menghilangkan kemarahan. Tapi bukan berarti proses hukumnya nggak dilakuin. Ya, tapi kalau masih ada rasa kesal atau kecewa, ini kita masih mesti banyak-banyak istighfar. Kok saya masih kecil ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni saya, jadikan saya orang yang mau pakai bahasa ridho atas ketetapanmu, ya mau saya terima ini ya Allah, jadikan saya orang yang nerima, jadikan saya orang yang makin kuat imannya bahwa Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu praktek keseharian. Ya, maka kita tahu rasa kesal, rasa kecewa itu juga bagian dari was-was yang dihadirkan oleh setan, maka harus dilawan. Cara melawannya ibu-ibu dengan apa? Ya dengan itu. Mengatakan, ya Allah kuatkan saya, ya Allah kuatkan saya, menyadari bahwa itu kemarahan, kekesalan itu nggak benar. Itu jawabannya Bu Olive kalau dalam keseharian. Jadi lakukan sabar dan istighfar ketika masih ada rasa kesal dan kecewa. Terus kalau perlu menuliskan. Nah, nanti itu ada kelasnya, kelas healing communication, tapi masih 3 bulan lagi. 3 bulan sekali saya mengadakan kelas healing communication. Salah satunya adalah dengan writing for healing. Jadi dilatih nulis yang menyembuhkan. Biar ini nih setannya kalah. Kan kalau nulis itu kan bagian udah nggak cuman otak yang kerja, tapi nggak cuman hati yang kerja, tapi tangan juga kerja. Itu membantu mengusir setan yang was-was, rasa kesal dan rasa kecewa. Itu Mbak Popi. Bu Ya. Olive. Bagaimana Bu Olive? Masih ada nggak ya Bu Olive? Sudah cukup terjawabkan ya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Ya, sami-sami Bu Sangat membantu. Olive. Mudah-mudahan saya diberi kesabaran. Iya, ditulis kalau perlu bantu Bu. Iya. Ya, untuk membantu. Nulis sabarnya, ditulis sabarnya, itu ditulis ya Allah jadikan saya orang yang ridho ya Allah gitu. Lebih itu membantu menguatkan. Amin. Writing for healing. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bun. Dari Ibu Atirah Zahra. Bagaimana cara bersabar dalam mengatasi luka yang menyebabkan trauma, semisal mendapat kekerasan atau pelecehan? Tadi Allah. Bagaimana ya itu? Kalau bisa melakukan proses tadi sabar, ya, kemudian itu bisa menulis, kemudian lalu melakukan aksi-aksinya tadi gitu ya, itu Ibu bisa membantu. Kalau bisa melakukan sendiri ya lakukan tadi yang saya sampaikan. Kalau tidak bisa, Ibu bisa cari bantuan expert, bantuan ahli, gitu.
Ya, jadi memang seberapa beratnya itu mengganggu ibu. Itu karena semua orang itu pasti pernah melakukan mengalami hal yang tidak menyenangkan dia. Memang kekerasan atau pelecehan seksual ini hal yang berat. Saya banyak juga mendampingi teman-teman yang melakukan terpapar ini pada masa kecil. Nah, ini perlu bantuan. Ya, sebenarnya tapi ada orang yang bisa sendiri menghadapinya. Tadi caranya bagus kalau yang memang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual menuliskan, ikut memiliki kemampuan writing for healing. Nulis itu ngebantu. Tapi bukan cuma nulis, aku tuh kesel, dulu tuh dia kayak gini, sampai sekarang kalau ketemu masih kesel gitu. Nah, itu mah menambah nyakitin. Kalau cuma nulis itunya, karena memang biasanya diminta untuk lukanya apa sih penyebabnya, itu biasanya awal-awal nangis-nangis. Ya, jadi memang kalau mau melakukan itu perlu bantuan ahli. Ya, tapi kalau ibu ngerasa enggak terlalu ganggu sih, gitu ya, udah lakukan aja sabar setiap, itu kan di luar kuasa ibu. Setiap ingat, langsung, itu udah ini, pasti ada hikmahnya, coba cari hikmahnya. Lalu lakukan aksi, makanya banyak biasanya orang yang ketika dia masa lalunya mengalami kekerasan, mengalami pelecehan, itu dia akan bikin lembaga-lembaga yang supaya anak-anak terlindungi, supaya perempuan tidak mengalami kekerasan dan sebagainya. Itu aksi terbaik yang membantu orang untuk sembuh dari luka. Jadi termasuk saya pernah punya klien itu masuk rumahnya aja udah nggak nyaman banget gitu, udah singgung banget, ternyata punya 2 anak laki-lakinya terkena kanker anemia, akibatnya bisa jadi orang tuanya fokus ke si anak laki-laki, anak perempuan pertamanya ini jadi anak yang bermasalah. Jadi saya datang ke rumahnya sebenarnya karena minta bantuan anaknya yang perempuan ini bermasalah. Nah, salah satu solusi yang akhirnya dari ngobrol-ngobrol dihadirkan adalah mereka akan membantu keluarga-keluarga yang juga memiliki anak yang sakit kanker anemia, karena mereka secara ekonomi cukup bagus. Bukan mereka anaknya punya kanker anemia lalu nggak peduli yang lain, enggak, malah keluarga itu survive. Si anak jadi baik gitu ya, ketika mereka melakukan aksi menolong orang-orang yang juga memiliki keluarga yang kanker anemia. Jadi gambarannya seperti itu, Bu. Selain sabar tadi, lalu aksi terbaiknya apa yang mau kita lakukan? Ada lagi yang aksi terbaiknya nulis buku biar jadi inspirasi, itu aksi terbaik. Ya, jadi seberapa besar orang tersebut yang mengalami kekerasan atau pelecehan itu terganggunya, masih bisa ngatasin sendiri dengan sabar dan dengan aksi terbaik, atau memang butuh bantuan ahli. Memang harus segera diselesaikan. Mungkin saya hanya bisa jawab itu, Ibu. Untuk lebih dalamnya, gimana-gimananya, bisa japri kali ya, waktunya nggak cukup gitu. Karena sebenarnya kalau ini menanganinya harus kasus per kasus. Itu Mbak Popi. Iya, alhamdulillah Bun. Semoga Bunda Atira Zahra terjawab. Untuk lebih lanjut mungkin bisa nanti berhubungan ke Bunda Dini langsung ya. Iya, alhamdulillah. Mengingat waktu sudah di pukul 7.23. Sepertinya ibu-ibu sudah mulai mau mempersiapkan anak-anak sarapan dan ya, alhamdulillah. Mungkin dari Bunda Dini ada closing statement-nya dari keseluruhan kajian ini, Bun. Ibu-ibu, tidak ada orang yang tidak Allah beri masalah. Tidak ada orang yang tidak Allah beri cobaan. Apalagi dengan adanya pandemi ini, rata semua orang mengalami masalah, semua orang mengalami cobaan. Tetapi apakah kita
akan memilih jadi orang yang akan stres atau tidak itu pilihan kita, Bu. Ya, kita mau milih jadi orang yang stres atau orang yang bahagia. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang tidak stres, bahkan bahagia, maka latih keterampilan untuk melakukan self-control. Dengan cara apa? Dengan cara satu, kita memiliki keterampilan untuk mengenali kondisi. Jadi benar-benar harus pintar tuh milah. Kemudian yang kedua, setelah mengenali kondisi, kita bisa terampil untuk menguatkan sabar. Nah, sekarang udah jelas sabar itu bagaimana. Ya, dan yang ketiga, kita memiliki keterampilan untuk melakukan aksi terbaik. Semakin baik aksi yang kita lakukan itu akan semakin membuat kita bahagia. Banyak orang yang sakit kenapa sedekah? Karena dia ingin melakukan aksi yang terbaik. Ya, banyak orang punya anak bermasalah tapi dia tetap ngajarin orang-orang di sekitarnya, anaknya belum beres masalahnya, tetap diajarkan orang-orang sekitarnya karena dia ingin melakukan aksi yang terbaik. Maka ibu-ibu, kita ini hidup bukan di sistem Islam, kita hidup di sistem yang jauh dari syariat Islam, wajar kerusakan terjadi di mana-mana. Maka kita mau melakukan aksi terbaik apa? Selain sabar, pilih, lakukan aksi terbaik apa. Nah, kalau yang pasti aksi terbaik itu selalu terikat kepada syariat Allah. Itu akan mampu membuat kita untuk, kalau kita kaitkan dengan bahasan minggu lalu, itu akan membuat kita terhindar dari stres. Itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf ibu-ibu kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat dengan terampil memilah-milah kondisi, keadaan yang kita hadapi, terampil menguatkan sabar, dan terampil melakukan aksi terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khairan katsiran. Sama ibu-ibu, makasih. Ini banyak yang saya kenal nih dari kelasnya teman-teman Bu Deta dari kelas itu ya. Ada Bu Ani, ada Bu Nia. Ya. Dakwah ya, Kelas di Art of Dakwah ya. Ya, ibu-ibu yang sudah ikut kelas di Art of Dakwah. Ya, aksi terbaiknya saran saya ya memperkuat dakwahnya. Untuk saat ini di mana kerusakan di tengah umat merajalela sumber masalah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Bu Deni. Iya, mangga ibu-ibu, makasih. Ya, Banyak Bu Deni. sama-sama ibu-ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ustadz ini, sukses. Ya ibu, sama-sama. Untuk yang mau Sampai ketemu lagi. ada bisa hubungi ke nomor Bu Deta ya. Untuk Iya, yang butuh nomor saya atau saya tulis di sini Bu. Bisa ke Bu Deta juga 812. Dan ada kajian juga untuk kajian umum di besok jam 10. Sudah di chat kolom chatnya. Kalau ada ibu-ibu yang mau join ya, terima kasih. Terima kasih. Iya Ibu. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu. Saya pamit ya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mbak Popi, Ibu Dini. Sama-sama. Yo, Masya Allah. Oma, Ibu Umi. Izin pamit Mbak Deta semuanya. Monggo silakan Umi Muti, Mania, Bu Sulia. Makasih banyak udah diperbolehkan join ya Mbak Deta. Masya Allah, iya Atur Oma. nuhun. Sami-sami, semangat ya Aduh, Oma. I love you. Love you too, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Popi, Mbak Lia. Mbak Dek, sama-sama. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Izin ya. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Olive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.